Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Mertua dan menantu yang hanyut terseret air sungai di Kambang Utara ditemukan meninggal dunia. Belasan jaksa mengajar pendidikan hukum di hadapan siswa pelajar. Pengendara membakar sepeda motornya sendiri karena kesal ditilang polisi. Hingga program makan bergizi gratis yang tak jelas ujung pangkalnya di Sumatera Barat, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Belasan jaksa berpakaian lengkap mendatangi salah satu SMA di Padang. Kedatangan para jaksa itu bukan untuk melakukan operasi tangkap tangan atau menyelidiki satu kasus, namun untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada siswa. Para siswa mengatakan, kedatangan jaksa awalnya membuat mereka takut, sebab kedatangan jaksa identik dengan penyelidikan kasus hukum. Namun ternyata, kedatangan jaksa di sekolahnya untuk memberikan penyuluhan hukum. Menurut para siswa, dengan hadirnya jaksa di setiap kelas, menambah wawasan mereka terkait fungsi kejaksaan. Selama ini, para siswa hanya mendengar istilah hukum di media massa. Namun kali ini langsung diajarkan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Lebih mudah dipahami Pak, karena mereka tuh ngajarin apa yang pernah mereka lakukan, terus mereka juga udah ada pengalaman yang lebih paham. Juga mereka langsung bilang ke para murid-murid kalau mereka tuh udah ngelakuin ini itu, nggak materi aja. Juga sepertinya mengasihkan Pak. Dan itu lebih efektif gitu, karena kebanyakan sekarang anak-anak itu lebih cenderung ngedengerin yang udah nyata gitu Pak. Jadi tadi kan ada orang jaksa datang ke sini, jadi kita lebih paham tentang apa-apa saja yang ada di kejaksaan itu. Kayak kita lebih mengerti kalau jaksa tuh bisa menuntut terdakwa, terus juga tadi tuh kalau jaksa tuh banyak berhubungan dengan masyarakat. Program kedepannya, program ini dipertahani, jadi banyak siswa-siswi yang lebih paham tentang kejaksaan, tentang hukum. Sementara itu, Asintel Kejati Sumbar, Effendri mengatakan, ada 11 kelas yang didatangi oleh jaksa untuk mengajar. Bahan yang diajarkan sesuai dengan program yang telah dibuat, mulai dari pengenalan terkait kejaksaan hingga hal-hal lain yang dianggap penting dan yang menyangkut hukum. Siswa-siswi nanti paham terhadap hukum, melek terhadap hukum, dan mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan ataupun pidana yang ada. Ya, kesulitannya karena kita bukan guru. Jaksa merupakan profesi yang bermainnya di pengadilan, dan memang kita punya namanya program jasa masuk sekolah dan sebagainya. Itu cuma sebatas penyuluhan biasa. Tapi ini betul-betul kita memang di posisinya sebagai guru. Dari awal kita mengajar sampai memberikan nilai. Untuk tahap yang pertama ini, jaksa hanya mengenalkan hukum dan tugas dari kejaksaan. Pada pertemuan selanjutnya, baru membahas materi tentang penerangan hukum lainnya. Robiha melaporkan dari Padang. Kesal karena ditilang polisi saat terjaring razia di Jorong Pasaman Baru, Pasaman Barat. Sang pemilik langsung membakar sepeda motornya itu di depan polisi. Kejadian itu bermula saat pengendara yang bernama Trison yang berboncengan dengan adiknya dari Rogan Ulu Palembang menuju Sibolga, Sumatera Utara. Polisi yang berada di lokasi langsung menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Namun sepeda motor itu terlanjur terbakar dan tidak bisa digunakan lagi.
Setelah kejadian itu, pengendara motor meminta maaf kepada polisi dan mengaku khilaf telah membakar sepeda motornya. Karena iba, polisi lalu lintas Polres Pasaman Barat kemudian mengantar pengendara bersama adiknya itu menuju tempat tujuannya di Sibolga. Meski gratis, menu makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah Kota Payakumbuh ternyata enak dan lezat. Hal itu diutarakan langsung oleh pejabat wali kota Suprayitno saat menghadiri peresmian program makanan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 26 Payakumbuh. Wali kota sengaja membawa sendok yang disimpan di sakunya tanpa diketahui ajudan dan pihak lain. Tujuannya agar wali kota bisa merasakan langsung makanan yang dimakan murid-murid. Program makan bergizi gratis ini untuk pertama kali dilaksanakan pada 8 sekolah yang terdiri dari 6 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama. Dalam setiap porsi makanan yang diperoleh oleh murid-murid sekolah dasar terdiri dari nasi, sayur, buah-buahan, dan 2 protein yang mengandung kalori lebih dari 300. Selain Payakumbuh, program makan bergizi gratis juga dilaksanakan di pesisir selatan. Program perdana ini hanya untuk 10 sekolah. Pada tahap awal, program makan bergizi gratis ini hanya diberikan untuk 10 sekolah yang ada di pesisir selatan yang terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska, mengatakan, untuk tahap awal ini dimulai 10 sekolah terlebih dahulu karena keterbatasan kemampuan dari pemasok untuk menyiapkan makanannya. Sumber dana program makanan bergizi gratis ini berasal sepenuhnya dari APBN. Agar higienis, makanan yang telah disediakan akan diperiksa terlebih dahulu oleh Balai Besar POM Padang. Program makan bergizi gratis yang telah sepekan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pariaman di sejumlah sekolah tiba-tiba dihentikan pada pekan ini. Menurut keterangan PLT Kepala Disdikpora, penundaan terjadi karena pihak penyedia makanan mengalami kendala dalam menyediakan kotak makan yang ramah lingkungan. Program makan bergizi gratis di Pariaman ini pada tahap awal hanya 16 sekolah atau sekitar 3.500 siswa yang mendapatkannya. Nantinya akan terus diperbanyak seiring dengan berjalannya program ini. 6 sekolah di Bukit Tinggi batal mendapatkan program makan bergizi gratis yang seharusnya dilaksanakan tanggal 13 Januari. Penundaan itu terjadi karena belum siapnya mitra dan belum lengkapnya wadah untuk makan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyuplai informasi telah menyiapkan data pelajar dari jenjang PAUD hingga SMP yang akan menerima makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional yang berada di Bukit Tinggi yang akan mencari mitra, menyiapkan dapur, sampai mendistribusikan ke sekolah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan yang akan membagikan ke peserta didik. Untuk perdana, baru 1 dapur di Kecamatan Guguk Panjang yang disiapkan. Sedangkan Bukit Tinggi membutuhkan 10 dapur untuk menangani lebih dari 27.000 peserta didik dari PAUD hingga SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Sumatera Barat belum mengetahui kapan dimulainya program makan bergizi gratis secara menyeluruh.
Karena program itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sejauh ini, baru 3 daerah yang melaksanakannya, yaitu Pariaman, Pesisir Selatan, dan Payakumbuh. Itu pun tidak berjalan lancar, karena di Pariaman dihentikan sementara waktu, karena kehabisan persediaan kotak makan. Saat dikonfirmasikan ke Badan Gizi Nasional di Sumatera Barat, penanggung jawab badan yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih ini bungkam dan tidak merespons berita Padang untuk konfirmasi. Kejati Sumatera Barat menahan 4 tersangka kasus korupsi ganti rugi jalan tol. Keempat tersangka itu adalah Amroh, Zainuddin, Arlia Mursida, dan Samsuir. Mereka berempat merupakan warga Parit Malintang, Padang Pariaman. Sebelumnya, mereka menjalani tahanan kota selama 83 hari. Setelah itu, berkasnya diserahkan dari polisi kepada pihak kejaksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, keempatnya langsung dibawa ke Rutan Anak Air pinggiran Kota Padang. Dalam perkara ini, para tersangka bersama tersangka yang telah ditahan terlebih dulu telah merugikan keuangan negara hingga 27 miliar rupiah, sesuai audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Beginilah detik-detik rekaman video amatir penggerebekan terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang di salah satu penginapan yang berada di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, Selasa malam. Reki Golma alias Kiki tidak bisa berkutik saat polisi menangkapnya di halaman hotel ketika hendak kabur. Kiki ditangkap karena telah menjual 2 perempuan pekerja seks komersial kepada laki-laki hidung belang. Sebagai muncikari, Kiki mendapat keuntungan dalam transaksi itu, berupa persentase pembagian dari perempuan muda yang berhasil dijualnya kepada pelanggan. Kasat Reskrim Polres Darmasraya, Ibtu Evi Henry Susanto mengatakan, pelaku telah lama dicari polisi karena banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya pekerja seks komersial di lingkungan penginapan di Darmasraya. Biasanya perempuan yang dipekerjakan tersebut berasal dari luar wilayah Darmasraya. Satreskrim Polres Darmasraya benar telah mengamankan seorang laki-laki dalam perkara TPPO perdagangan orang. Langkah yang dilakukan adalah berdasarkan informasi dan perkembangan masyarakat yang sudah meresahkan, membackup tim BPA turun langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku dan dibawa ke Polres Darmasraya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Merlin dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.